pagi. Masih semangat? Luar biasa. Kita harus semangat ya, karena hari ini kita akan mendapatkan materi baru, yaitu berbagi praktik baik dari teman kita Ibu Harmidah, Sarjana Pendidikan, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Lampung Timur. Pada momen ini di komunitas belajar kita, Bu Harmidah akan berbagi apa yang sudah dipelajari Bu Harmidah pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Iya, tentu saja ini akan menarik sekali ya. Apa sih budaya positif? Langsung saja akan saya persilahkan kepada Ibu Harmidah. Waktu yang tepat disilakan. Baik, terima kasih Ibu Epi Susanti, juga adalah calon guru penggerak angkatan 11, satu tim juga dengan kami di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, semua sudah hadir pada pagi hari ini, tentunya bersama kami dalam rangka aksi nyata budaya positif yang ada di sekolah kita, tentunya akan kita jalankan ini nantinya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Harmidah. Saya kebetulan mengaku pendidikan agama Islam, dan saat ini saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 11 di tahun 2024, dan kami sudah melangsungkan pendidikan selama 3 bulan, dan ini akan kami tempuh selama 6 bulan. Nah, Bapak Ibu semua, ini pada hari ini mohon izin saya menyampaikan budaya-budaya positif dan akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah 1 jam bersama saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, yang saya hormati tentunya Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bandar Sibawono, Bapak Ibu tenaga pendidik yang hebat SMA Negeri 1 Bandar Sibawono, dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Bandar Sibawono. Nah, Bapak Ibu, ini materinya eksplorasi konsep 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, kita akan melihat perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Apakah makna disiplin? Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin, Bapak Ibu. Di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin bertanya nih, 1 orang atau 2 orang. Menurut Bapak Ibu sendiri yang selama ini kita sudah menegakkan disiplin di sekolah, apa sih disiplin itu menurut Bapak Ibu sendiri? Saya ambilkan mic 1. Cek, iya, cek. Boleh Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Baik, terima kasih. Silakan. Ini Ibu yang mengaku pendidikan bahasa Jepang. Boleh? Pakai bahasa Jepang juga boleh. Oke, terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Oke, menurut saya disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Iya. Seperti itu dulu. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan dulu buat Ibu Dewera. Iya. Jadi menurut Bu Dewera yang sudah dijalankan
menghargai sesuatu dan menjalankan sesuatu sesuai dengan aturannya. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Next, sudah dapat ya bahwa kita sudah bisa mendefinisikan arti disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal, kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Next, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, next. Nilai-nilai kebajikan universal itu juga nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sudah menjalankan profil Pancasila? Sudah, alhamdulillah. Nah, ini dia. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Karena kita mendidik anak itu mandiri. Kita menyuruhnya mengerjakan sesuatu sendiri, itu bukan kita tidak sayang, tetapi kita membekali anak kita secara mandiri. Berakhlak mulia, ini memang sudah menjadi tujuan sekolah kita. Kita ingin menciptakan, mewujudkan alumni-alumni itu yang berakhlak terpuji, yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Artinya anak-anak ini mempunyai daya pemikiran, daya evaluasi terhadap sesuatu yang baru yang belum tentu kebenarannya dengan bernalar kritis. Selanjutnya berkebenekaan global. Ya, kita memang menghargai segala bentuk budaya, tetapi kita tetap mengedepankan budaya kita. Bergotong royong, ya ini sudah menjadi tugas kita untuk melakukan sesuatu dengan bergotong royong, artinya supaya bisa bersama-sama dalam menghasilkan sesuatu. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif, ya tentunya ini yang kita harapkan dari belajar mandiri tadi, anak akan menumbuhkan sesuatu yang kreatif. Ia bebas membuat segala sesuatu, kemudian lagi berinovatif, kemudian dia akan memberikannya kepada temannya, kelompoknya secara transformatif nilai ilmunya. Next. Nah, selanjutnya eksplorasi konsep 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, kita ini sekarang ini masih menghukum-hukum tidak? Tidak, ada yang tidak, ada yang masih, Bapak Ibu ya. Memang kita adalah guru yang suka menghukum ya. Baik, kita lihat dulu. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Nanti dijawab ya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bapak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya, soal nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik, lanjut. Nomor 4. Membuat anak merasa bersalah nih Bapak Ibu, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setujukah atau tidak? Setuju. Ada yang jawaban yang lain? Setuju. Setuju. Baik, next kita lihat. Gimana? Oh, terkadang anak gak peka kalau dia
dihukum baru terasa bersalah. Begitu? Oh gitu. Ini ya, enggan mengakui kesalahannya. Baik, teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Next. Nah, sekarang kita itu merdeka. Menurut Bapak Ibu, merdeka itu apa Bapak Ibu? Bebas. Ya, bebas dalam arti apa ini? Ya baik Bu, boleh pakai ini, pakai mic-nya. Dikontrol videonya. Bebas, tapi dalam arti kita masih mempunyai peraturan yang kita buat sendiri, tapi kita tidak tertekan dengan orang yang lain. Oke, bebas itu kita tidak tertekan dari orang lain, Ya. tetapi kita yang Contohnya membuat. penjajah. Contohnya penjajah. Jadi kita bisa berpikir untuk memajukan diri kita sendiri atau lingkungan kita sendiri dan tidak diatur oleh Orang lain. lain. Oke, bagus sekali jawabannya dari Ibu Erliana. Nah, selanjutnya merdeka itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ada kaitannya tadi Bunda ya. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah itu pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara. Next. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan atau merusak hubungan. Penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Gimana Bapak Ibu? Masih tetap semangat? Masih. Ini ada yang bisa ngasih ice breaking? Iya. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita masih agak lama, perlu supaya kita tidak tegang dengan materi, boleh kita bergerak-gerak dulu. Oke Bapak Ibu, silakan berdiri, kita bergerak dulu. Jari kiri, bukan menjadi 10. Siap berdoa.
kamu menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi enam, dua tentara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi delapan, dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, kamu menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu semua, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, gimana perasaannya? Sudah bergerak-gerak otot-ototnya? Iya, terasa hangat ya. Sambil minum juga nggak apa-apa. Next Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita ya. Iya, sekarang bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan kelima, fokus pada proses. Nah, ini dia contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, pertanyaannya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang selanjutnya, sebagai pembuka, saya menghargai nilai kebajikan, kepedulianmu, situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu, dan situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Next, tindakan guru. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan menjawab lagi ya, boleh konsentrasi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman. Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Baik, nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Baik. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, alhamdulillah, konsekuensi. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Baik, nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Gimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Baik, terima kasih sudah terjawab. Sekarang kita cek jawabannya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah hukuman, yang kedua hukuman, betul Bapak Ibu, yang ketiga betul hukuman. Nah, kalau menggantikan kertas tugas teman itu setelah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat temannya belajar, itu konsekuensi. Artinya gak bekas karena kita melakukannya, jadi kita bertanggung jawab akan hal tersebut sehingga kita bersihkan. Yang nomor 6 betul Bapak Ibu, hukuman, dan yang
terakhir nomor 7 konsekuensi. Karena kan Bapak gurunya itu membuat konsekuensi dia kalau terlambat selama 10 menit pelajaran PJOK, maka apa nih anak-anak konsekuensinya? Ya udah Pak Bu, kita ini katanya apa namanya? Lari 2 kali lapangan. Itu konsekuensi. Baik, next. Identitas gagal dan identitas sukses. Maksudnya di sini itu ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kaitan dengan identitas sukses, kemudian disiplin. Nah, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jaga waktu panjang. Ini konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jaga waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jaga waktu panjang. Yang selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Next. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Positifnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, negatif, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Netral, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan positifnya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, negatif, peraturannya adalah kamu harus. Netral, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Positifnya, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan? Netral, murid atau anak menghormati peraturan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Baik, lanjut. Apa itu restitusi? Nah, kita akan masuk, ini sudah materi yang ketiga, restitusi. Ikuti dulu, nanti akan tahu sendiri. Oke. Lanjut, next. Jadi restitusi apa? Nah, sekarang ada yang pertanyaan kan Bapak Ibu? Semuanya pasti akan punya pertanyaan. Apa sih restitusi itu? Nah, ini sudah dijawab. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu? Oke. Ya, Bapak Ibu saya tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu restitusi itu selain Oke. Nah, ada yang bisa mendefinisikan secara pribadi Bapak Ibu? Kalau ini kan menurut Gosen 2004, sedangkan sekarang menurut Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, Boleh menanggapi Bu? iya silakan. Oke, setelah membaca pengertian restitusi menurut Gosen Iya. 2004, menurut pemahaman saya, restitusi itu adalah proses di mana guru Iya. membimbing peserta didiknya Iya. untuk menemukan atau menyadari kesalahannya. Iya. Kemudian murid itu memiliki solusi dari dirinya sendiri. Iya. Iya. Oh itu Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Evi Susanti. Baik, menurut Ibu Evi Susanti katanya bahwa cara guru untuk menangani suatu persoalan pada anak, tetapi yang menemukan jawabannya itu anaknya sendiri. Begitu. Baik, sekarang kita lanjut dulu. Sudah mulai masuk itu pengertiannya.
Apa itu restitusi? Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Nah, di sini ada kata-kata kolaboratif, Bapak Ibu. Jadi, misalkan saya menjadi wali kelas, saya memanggil anak tersebut dalam suatu masalah, mengobrol ataupun menanyakan identitas dan lain sebagainya, itu adalah kolaboratif kita. Dan membantu murid untuk berpikir. Kita mengarahkan anak itu untuk berpikir, dia menemukan jawabannya sendiri. Tetapi jawaban itu bukan dari kita. Kita sebagai guru itu fasilitatornya saja. Selanjutnya ingin menjadi orang seperti apa mereka? Tujuan mulia. Maksudnya kan tujuan mulia di situ kita menghargai anak itu, dia berpikir dan kita menghargai pendapatnya. Anak itu berpikir, apa ya maunya saya itu, apa ya solusinya. Nah, itu dari anak sendiri. Selanjutnya, bagaimana mereka memperlakukan orang lain? Ini akan ditemukan oleh anak itu sendiri solusinya. Ini menurut Gozen 2004. Next. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi anak ini kita arahkan dia berpikir, mengevaluasi dirinya terhadap kesalahannya sendiri. Kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian kita arahkan nih, bagaimana cara kamu memperbaiki hubungan kamu kepada ke siapa dia merasa bersalah. Dia sendiri memikirkannya. Ketiga, menawarkan, tapi bukan memaksa. Kita menawarkan, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kalau seperti ini? Kita hanya sebatas membimbing, mengarahkan, tetapi tidak memutuskan di situ. Selanjutnya, menuntun. Restitusi diri adalah cara terbaik. Restitusi ini adalah solusi untuk penanganan masalah kita terhadap siswa. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita ajak anak itu mengobrol, bukan melihat dalam diri kita, buka Bapak Ibu ya. Dari hati ke hati dengan cara yang santun, yang lembut, menuntun gitu. Selanjutnya, 6. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7. Berfokus pada karakter bukan tindakan. 8. Berfokus pada solusi. Jadi kalau ada masalah itu kita bukan kenapa kamu melakukannya sehingga dia merasa terpojok, merasa bersalah, tetapi kita berkolaborasi mencarikan solusinya. 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yang pada akhirnya siswa ini dia akan bersatu kembali kepada temannya yang tadinya bersalah, ataupun dia bersalah ataupun teman yang bersalah. Intinya, apakah dia akan menemukan solusi minta maaf, apakah akan mengganti, itu yang dikeluarkan dari dirinya sendiri solusi tersebut. Next. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Yang tadi identitas diri ya. Ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gimana Bapak Ibu? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Sepertinya siswa kita, kelas kita segini banyaknya semuanya sudah mempunyai keyakinan kelas. Boleh kita sambil diskusi saja Bapak Ibu ya, santai saja. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu semua yang sudah berpengalaman menjadi wali kelas, terus lagi menanganin anak, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, kira-kira apa yang membedakan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bisa bantu saya? Boleh? Boleh yang belakang atau Bapak olahraga? Saya coba menjawab ya. Baik Ibu, silakan. Keyakinan kelas sama Peraturan. Kalau peraturan itu memang sudah ditentukan oleh pihak yang mempunyai wewenang. Baik. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini
siswa dan guru dan wali kelas itu terlibat dan mereka bersepakat untuk membuat suatu keyakinan kelas yang akan dipatuhi bersama. Keren sekali jawabannya, Bunda. Iya, senior sekali ya. Jadi kalau peraturan itu memang sudah dibentuk oleh pihak yang berwenang. Ya, misalkan kalau di sekolah dari tim pengembang sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini yang membuatnya adalah wali kelas beserta anggota kelasnya. Kira-kira sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik, terima kasih. Bisa kita lanjut ya? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo Bapak Ibu bantu saya berpikir nih. Untuk keselamatan, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya. Kenapa kita menggunakan helm? Untuk keselamatan. Boleh. Bapak Ibu tidak akan saya suruh mengantuk. Saya kasihkan pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya, Bapak Ibu? Monggo. Iya, jawaban dari Pak Alwi menjaga kebersihan. Bagaimana, setuju? Setuju. Iya, selanjutnya Bapak Ibu tidak akan bisa mengantuk kalau mendengar pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar kita disiplin. Monggo Ibu Dewira. Biar tidak ketinggalan informasi. Biar tidak ketinggalan informasi. Atau ada yang lain? Oke, setuju ya? Nah, selanjutnya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Iya, ini peraturannya. Nanti kita jawab lagi ya Bapak Ibu. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan atau keyakinan. Peraturan. Baik. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan atau kesepakatan? Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesepakatan. Kesepakatan. Gunakan masker. Kesepakatan. Kesepakatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Peraturan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Lanjut. Next. Iya, ini ada gangguan ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dulu kita selalu menggunakan peraturan. Kita belum menggunakan bahasa keyakinan kelas. Sekalipun ini dibuat bersama anggota kelas dan wali kelas, kita bukan menyebutnya keyakinan, tetapi peraturan kelas. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, bergeser sedikit naik artinya keyakinan kelas. Nah, ini sudah bahasa sekarang. Sebetulnya ini sudah ada di zaman kita dulu, tetapi kita tahunya peraturan saja. Itu yang kita pahami. Sekarang menjadi keyakinan kelas karena yang membuat itu adalah seluruh anggota kelas. Selanjutnya lingkungan positif akan menjadi lingkungan yang positif apabila kita mentaati atau meyakini keyakinan kelas, menjalankan keyakinan kelas, dan akan kita jadikan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu, apabila keyakinan kelas ini kita sama-sama jalankan, kita sama-sama taati, maka akan lahirlah lingkungan positif.
Setuju? Nah, lingkungan positif itu akan menjadikan budaya yang positif. Sepakat ya? Sepakat. Alhamdulillah. Next. Nah, kesepakatan kelas. Ini di kelas kita sudah ada Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini diantaranya contoh kesepakatan kelas atau keyakinan yang kita buat. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi jadilah di lingkungan kelas itu budaya-budaya positif seperti contoh di depan ini. Next. Nah, kita masuk ke mana ini? Ya, eksplorasi konsep 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, alhamdulillah. Lanjut. Ada sistem Oke. Baik, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita itu mempunyai kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan nyata ini. Yang pertama, kasih sayang dan rasa terima kasih. Betul? Misalkan kalau kita tidak ada yang menyayangi, tidak ada yang peduli, bagaimana rasanya? Hampa, sedih, ya kan? Bagaimana kita menjalankan aktivitas yang lain kalau kita ini merasa tidak ada yang menyayangi, yang mencintai, begitu. Selanjutnya, penguasaan. Kira-kira penguasaan ini seperti apa Bapak Ibu? Yang selama ini Bapak Ibu tahu? Ingin memiliki. Ya, ingin memiliki, tapi bukan ingin berkuasa ya. Kita punya keinginan, tetapi kita ingin memiliki atau suatu pekerjaan kita menguasai, maksudnya di situ kita mampu. Dan selanjutnya kesenangan. Betul tidak Bapak Ibu bahwa kita itu kebutuhan dasar kita pengen sih senang, gembira. Terus lagi ya senang gitu ya. Bikin ada saatnya kita ingin bebas dari berpikir apa-apa. Ini salah satu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Selanjutnya kebebasan. Betul tidak? Kita ada kalanya ingin bebas. Bebas dari segala beban. Tapi beban hutang yang bisa kita bebaskan. Ya maksudnya kan istirahat sejenak, refleksi, ya kan? Bahwa pada hakikatnya manusia itu kan dari tanah, ya kan, dari Nabi Adam, kemudian Nabi Adam ya prosesnya ke Alqat Aqara, kemudian jadilah sosok manusia, terlahirlah manusia, makhluk hidup, yaitu manusia. Nah itu prosesnya. Kemudian yang kelima, bertahan hidup. Ini adalah lingkaran kita untuk bertahan hidup. Kalau kita sudah tidak bisa bebas, tidak bisa senang, tidak ada yang menyayangi, tidak bisa, tidak ada penguasaan, bagaimana mau bertahan hidup? Menjalankan mati-mati. Ya, next. Ya, lanjut perilaku siswa. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi. Memukul teman yang menghinanya. Itu kekuasaan atau power. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ada. Mungkin kita bisa diskusi di sini? Bisa. Baik. Selanjutnya, kebutuhan yang mungkin
mungkin berusaha dipenuhi, cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekkan orang lain, mungkin ada orang lain akan suka sama saya. Itu menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Bapak Ibu, setelah ini saya tutup dulu, kemudian kita akan buka ruang diskusi tanya jawab. Next. Operatornya nih nggak boleh ngantuk ini. Eksplorasi konsep 5. Nah, setelah ini kita akan diskusi 5 posisi kontrol. Nah, bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ya, yang pertama motivasi. Guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid berkata, dampak pada murid. Ini identitas gagal atau kontrol dari luar. Menghindari hukuman. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu istilah kata dasarnya Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Berceramah, artinya apa ya kalau berceramah itu? Kita omongi apa ya? Nasihati dulu tanpa ada solusi, sehingga menyalahkan, tidak ada solusi. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Seharusnya ibu kecewa. Nah, pokoknya ya begitu. Saya kecewa sama kamu, nah seharusnya kamu begini dan lain sebagainya. Ini kita dulu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah kata-kata penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini yang sering kita lakukan dulu Bapak Ibu, tidak terjadi sekarang. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, dan membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Akhirnya kan murid akan menjauhi kita. Kemudian membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi kita karakternya guru jadi pemarah, penghukum. Jadi biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Terus membuat merasa bersalah, maafkan saya. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan, membuat merasa bersalah, merasa rendah diri. Selanjutnya identitas berhasil Bapak Ibu atau identitas sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman atau pemantau, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Ayolah lakukan ibu Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Istilahnya kata-kata ini kita menyetarakan guru kepada seorang siswa, kita anggap teman. Itu bahasa-bahasanya. Maka apa peraturannya? Ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting dunia dan selanjutnya ya. Selanjutnya identitas berhasil, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Nah, jadi seorang guru itu adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali kepada siswa kita. Baik Bapak Ibu semua, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Saya tutup dulu sebentar, maka kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Baik, demikian dari saya kembalikan kepada moderator Pastor Bimo Khairot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
guru bahasa Jepang. Iya. Yang ingin saya tanyakan, tadi pemaparan Ibu Harmida ada keyakinan dan peraturan kelas. Iya. Saya di kelas sering melakukan kesepakatan kelas. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Jika berbeda, apa saja perbedaannya? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih pertanyaan Ibu Dewira, sangat bagus sekali ya. Sebelumnya kita boleh yang lain sudah menemukan jawaban atau membantu terkait mau ada pertanyaan lagi ya? 2 pertanyaan, boleh silakan. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan berdiri Bapak. Iya, kan biar kelihatan gantengnya. Ya, luar biasa sekali ya tadi pemaparan dari Bu Harmida mengenai tentang budaya positif. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ketika saya mengajar di kelas, Bu, itu ada siswa ketika saya kan ngajar di jam pagi. Nah, siswa itu sering atau beberapa kali dia itu terlambat ketika di jam saya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi siswa tersebut supaya siswa tersebut itu tidak mengulanginya lagi? Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang bagus sekali. Ya, masih ada pertanyaan? Tidak, kita jawab dulu ya. Ada 2 pertanyaan. Saya Bu. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih Bu Harmida. Iya. Tadi dari materi yang disampaikan oleh Bu Harmida sempat menjelaskan tentang restitusi. Ya. Iya. Saya minta tolong, bagaimana sih cara penerapan restitusi yang dilakukan oleh guru di sekolah? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat pertanyaan dari Ibu Epi. Ya, sudah cukup ya 3 pertanyaan ya. Kita akan menjawab dulu dari pertanyaan guru bahasa Jepang nih. Tapi saya nggak bisa menjawabnya dalam bahasa Jepang, Ibu ya. Tadi perbedaan ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Iya, ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Menurut pengalaman? Iya, Ibu Susan? Nah, ibu-ibu, Bapak Ibu, keyakinan kelas, ya? Oh silakan monggo. Menurut pengalaman Ibu, bilang. Ya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita bentuk secara bersama-sama bersama anggota kelas untuk kita sepakati. Artinya, kalau keyakinan kelas itu adalah poin-poin poin-poin petunjuk hal-hal yang ingin kita sepakati. Jadi, kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang ingin kita sepakati. Setelah terbentuk satu, misalkan begini dalam kelas, hadir tepat waktu. Berarti kita harus sepakat bahwa hadir tepat waktu. 7.15 sudah ke sekolah. Ini kalau kita perbedaan, kalau keyakinan ini adalah sesuatu yang kita sepakati. Kalau kesepakatan, sesuatu yang kita jalani, yang harus jalani. Bisa dipahami tidak? Atau yang bisa ada yang menambahkan? Saya bisa menambahkan. Iya, siap Ibu. Kalau menurut saya, karena saya pernah menjadi wali kelas, Iya. kami selalu membuat kesepakatan kelas dan merupakan yang harus dipatuhi. Dipatuhi. Ya, jadi Iya. makanya dia menjadi keyakinan kelas. Iya, bagus sekali. Tapi di dalam mengajar, Iya. sebelum kita melakukan pembelajaran, ini sering juga saya melakukan kesepakatan. Iya. Karena anak-anak sekarang, apalagi di jam-jam yang terakhir, Baik. kita harus mengingatkan anak itu untuk kesepakatan kita. Kelasnya. Tapi kalau keyakinan itu yang memang sudah diterapkan dari awal. Iya. Secara mandiri Bunda ya.
tapi kalau kesepakatan itu Iya. kadang-kadang bisa tiba-tiba kita membuat kesepakatan. Oh, tergantung situasi. Tergantung situasi. Ya. Iya. Jadi kalau menurut saya keyakinan dan kesepakatan itu memang ada kesamaan dan ada perbedaan. Iya, baik. Karena keyakinan itu akan ditentukan pertama kita membentuk kelas itu. Tapi kalau kesepakatan, kapan saja kita bisa membuat kesepakatan. Membuat kesepakatan. Itu jadi perbedaannya di situ. Iya. Jadi keyakinan ditentukan di awal, kalau kesepakatan memang di awal kalau mau belajar, tapi bukan di awal pembentukan kelas. Oh begitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya Harus dijalani. dibuat di awal terbentuknya kelas itu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup lengkap sekali, detail dan runtut sekali. Ya, ini berdasarkan pengalaman. Jadi keyakinan dan kesepakatan itu tidak bisa dipisahkan, begitu Bunda ya. Karena ketika kita buat kesepakatan, maka harus kita yakini untuk menjalankannya. Bagaimana Ibu Dewira? Sudah terjawabkah? Ya, terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Agus tadi. Kata Pak Agus, siswa saya sering terlambat hadir ke sekolah. Bukan sekali dua kali, mungkin 2-3 kali. Bagaimana penanganannya? Nah, Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan ada beberapa hal dalam menangani masalah terhadap anak, yaitu restitusi. Jadi restitusi itu adalah satu segitiga, rumus segitiga untuk kita terapkan dalam menangani masalah siswa. Ini kita lihat di depan. Ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama kan itu 3 segitiganya, 3 sudut. Yang pertama, garis yang di bawah itu menstabilkan identitas. Ini pertanyaan Pak Agus ya, Pak Agus ya. Terkait bagaimana sih terkait anak yang sering terlambat? Kalian menjawab saya. Oke, ini bisa berkaitan dengan pertanyaan Ibu Epi tadi terkait juga bagaimana penanganan suatu masalah ya. Baik. Nah, yang pertama ini rumusnya segitiga restitusi. Rumus yang pertama kali, garis yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagi kita seorang guru bisa ini kata-kata kuncinya untuk menggali asbab anak itu terlambat. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi begini, misalkan namanya Badrun. Badrun, kenapa kamu sering terlambat? Dia akan mengurai kesalahan alasan dia. Kita sebagai guru, oh baik nak. Ibu juga seorang guru, seorang manusia ya, manusiawi sekali. Ibu bisa merasakan alasan-alasan itu. Jadi kita masuk ke dalam dunia dia. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Semua mempunyai salah. Selanjutnya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ibu juga manusia biasa. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kamu bisa semangat. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencapai tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita jangan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Sehingga kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, nah terus menerus dia kan akan menyalahkan siapa yang membuat dia terlambat. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dia yang akan menjawab hal tersebut. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung, kenapa kamu terlambat? Kamu ini tidur malam dan sebagainya. Itu sebagai penghukum. Kita sekarang merubah diri kita seorang guru bukan lagi sebagai penghukum, tetapi sebagai fasilitator, sebagai manajer, mengarah, menuntun, begitu. Nah, ini kata-kata kuncinya. Selanjutnya, garis yang selanjutnya adalah itu kan 3, validasi kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan dalam masalah ini? Guru berkata,
kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Artinya dia bisa saja lebih daripada itu melakukan kesalahannya, tetapi kamu tidak melakukan. Iya Bu, pasti anak akan menjawab. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, alasan kamu melakukannya terlambat terus karena kan kita sudah tahu nih ada kesepakatan bahwa 7.15 sudah ke sekolah. Bla 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 bla, anak itu akan mengurai kesalahannya tadi. Maaf, alasan terlambatnya. Apa yang penting bagi kamu? Anak itu akan menjawab, iya Bu. Dia akan berpikir, saya bangun lebih awal, akan tidur tepat waktu, karena mungkin alasannya tadi adalah tidur terlalu larut malam. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Dia akan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jika anak ini sifatnya berkelahi, hal ini. Selanjutnya, apa yang kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dia akan berpikir, iya bisa Bu. Intinya kita sebagai manajer, semua itu kita mengarahkan kepada anak dalam penyelesaian masalah. Tetapi kalau penyelesaiannya dirasa tidak searah dengan permasalahan, kita arahkan, kita giring. Tapi tetap kembali ke anak yang menemukan jawabannya sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi ceritanya kita berhadapan sama anak yang sedang bermasalah. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, kita menanyakan, anak ini kan terlambat di sekolah. Kita kan ada kesepakatan kelas. Nah, kamu sudah melakukan itu. Kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nomor berapa yang sudah kamu langgar? Iya Bu, dia akan menjawab. Kalau kira-kira terlambat itu keyakinan kelas yang apa itu? Hadir tidak tepat waktu atau tidak tepat waktu. Kedisiplinan ya. Kedisiplinan, iya. Selanjutnya nilai universal apa yang telah disepakati. Terus dia akan menemukan kesepakatan selanjutnya, apa konsekuensinya. Bukan konsekuensinya ya, kedepannya yang akan dia lakukan supaya dia tidak terlambat. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita bertanya, menurut kamu kira-kira kelas itu yang ideal seperti apa? Ya dia akan menjawab, tertib, bersih, anaknya tidak terlambat dan lain sebagainya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini pertanyaan kita. Wah, saya ingin menjadi anak yang pinter Bu, ingin anak soleh, anak yang berakhlak dan sebagainya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya mungkin dia akan merasakan merasa gak enak, merasa bersalah, merasa gak enak sama guru yang belajar tersebut, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam penanganan masalah ini tidak semua masalah bisa kita tangani dengan restitusi ini Bapak Ibu. Tergantung bentuk persoalan. Misalkan begini, ini karena kita konteksnya adalah dunia pendidikan, ini penanganan kita terhadap murid. Kalau udah di luar daripada itu, ini bisa dipakai, tetapi tidak semuanya cocok dengan suatu permasalahan. Baik Bapak Ibu, sampai di situ. Sudah ya, sudah digabung ya pertanyaannya tadi. Jadi Bapak Ibu semua, dalam penanganan masalah di kelas kita pakailah segitiga restitusi. Intinya kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum yang mungkin selama ini kita lakukan, termasuk saya. Selama ini saya itu sebagai penghukum, tetapi setelah saya lebih jauh belajar, ternyata sebagai manajer, fasilitator terhadap anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, bagaimana, masih ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Cukup, waktunya cukup. Udah ya. Baik Bapak Ibu, kalau dirasa sudah cukup, itulah pemaparan materi yang saya dapat berikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita menjadikan budaya-budaya positif di sekolah kita ini, dan tentunya kita akan menghasilkan anak-anak kita yang sudah menjadi pakaiannya dalam membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tetap semangat,
Jangan lupa kita tergerak dari hati, bergerak melakukannya, dan mempengaruhi orang lain adalah menggerakkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Harmida selaku narasumber dari acara kita pada hari ini. Kita tadi sudah mendapatkan suatu pengalaman baru dari Bu Harmidah yang berbagi praktik baik ya tentang budaya positif. Tadi dijelaskan ada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kami diajarkan untuk melakukan segitiga restitusi dalam menyikapi permasalahan kepada peserta didik. Terima kasih. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Iya, udah lemas ya. Alhamdulillah jam waktunya makan siang sudah tiba. Setelah ini kita istirahat untuk sholat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.